Yo, halo guys, sebelum gua lanjutin ke pembahasannya, gua nggak bosen-bosen ngingetin ke kalian dulu, yuk dukung dulu channel ini dengan pencet tombol subscribe dan loncengnya di bawah ini, agar kalian tidak ketinggalan update dari channel ini. Dan juga like dan share ke kawan-kawan kalian, biar di channel ini semakin dikenal banyak orang. Pastinya dukungan dari kalian sangat gua butuhin, untuk ngebuat gua terus semangat dan terus update ke depannya. Oke, kalau gitu, kita langsung lanjut aja ke pembahasannya. Yo, halo guys, di video gue kali ini gue bakal ngebahas light novel Isekai wa Smartphone Totomoni volume ke-7 chapter kedua. Di chapter ini bakal dibahas tentang kerajaan Yulong. Untuk kalian yang belum nonton chapter sebelumnya, silahkan ditonton terlebih dahulu. Keesokan harinya, Toya saat ini sedang berlatih dengan semua orang untuk memperkuat kemampuan dari sihirnya. Tetapi setelah latihan itu selesai, Toya pun lalu diberitahu oleh Kohaku jika Toya kedatangan seorang tamu. Dan Kohaku bilang kepada Toya jika tamu itu telah mengaku sebagai kakak perempuan dari Toya. Dan Toya yang mendengar hal itu, dia pun menjadi sangat terkejut. Karena Toya sangat yakin jika dia tidak punya seorang kakak. Bahkan jika dia ada, mereka tidak akan ada di dunia ini. Lalu Toya bertanya kepada Kohaku, seperti apa penampilan dari orang itu. Dan Kohaku lalu bilang kepada Toya, jika orang itu memiliki rambut berwarna merah muda, dan terlihat lebih tua daripada Toya. Toya yang mendengar itu, dia pun dengan cepat langsung menuju ke aula kastil, bersama dengan Linze. Dan setelah mereka sampai di sana, ternyata di sana sudah banyak orang berkumpul. Dan tamu itu lalu mengenalkan dirinya kepada semua orang. Dia bilang jika namanya adalah Karen. Dan dia ini adalah kakak perempuan dari Toya. Sedangkan Toya yang melihat penampilan Karen, dia pun akhirnya mulai mengenalinya. Toya tahu jika Karen itu adalah dewa cinta. Dan dulunya, Toya pernah bertemu sekali dengannya di alam dewa untuk meminta pendapat tentang pertunangannya dengan Yumina. Lalu dengan cepat, Toya pun langsung berbisik kepada Karen. Toya bertanya kepada Karen, kenapa dewa cinta bisa ada di dunia ini? Tetapi dewa cinta tidak mau menjawabnya. Dan malahan dia memaksa Toya untuk memanggilnya seorang kakak. Dan mulai saat ini, namanya adalah Karen. Sedangkan Toya yang mendengar hal itu, dia pun menjadi sangat kesal. Tetapi Karen dengan santai langsung memeluk Toya dan bilang kepada Toya bahwa sudah lama sekali dia tidak bertemu dengan Toya. Tetapi karena hal itu, Toya pun akhirnya menjadi sangat panik. Dan Toya pun lalu melihat ke arah Yumina dan juga tunangannya yang lain. Karena Toya sangat takut jika mereka akan cemburu. Tetapi ternyata mereka terlihat sangat tersentuh. Karena ternyata mereka sangat percaya jika Karen itu adalah kakak perempuan dari Toya. Bahkan Yumina bilang kepada Karen jika dia akan membiarkan kakak iparnya dan juga Toya untuk saling mengobrol. Sedangkan dia akan mengajak yang lainnya untuk keluar. Dan setelah semua orang pergi, Toya pun lalu bertanya kepada dewa cinta, kenapa dia datang ke dunia manusia. Bahkan dia sampai menyamar menjadi Karen dan mengaku sebagai kakaknya. Lalu dewa cinta bilang kepada Toya bahwa dia datang ke dunia manusia adalah karena dia ingin menangkap seseorang. Dan orang itu adalah seorang dewa, tetapi levelnya sangat rendah. Dan dewa rendahan itu saat ini sedang melarikan diri ke dunia ini. Sehingga dia ditugaskan untuk membawanya kembali. Toya yang mendengar hal itu, dia pun lalu bertanya kepada dewa cinta, kenapa bisa dewa itu melarikan diri ke dunia ini? Dan apakah dewa itu telah melakukan sebuah kesalahan? Lalu dewa cinta bilang kepada Toya bahwa sebenarnya orang itu tidak melakukan kesalahan apapun. Tetapi sayangnya dia tidak tahu kenapa dewa rendahan itu datang ke dunia manusia. Dan itu sudah menjadi sebuah kesalahan yang sangat besar. Tetapi hal ini sebenarnya bukanlah masalah selama dewa itu tidak menggunakan kekuatan ilahinya untuk mengacaukan dunia. Tetapi jika dia menggunakan kekuatannya untuk mengacaukan dunia, maka hal itu adalah masalah yang sangat serius. Lalu dewa cinta mulai menjelaskan kepada Toya jika dewa rendahan itu
tidak memiliki wewenang dalam mengatur sesuatu. Bahkan dapat diibaratkan, jika ada sebuah mobil sedang berjalan, di dalamnya itu ada seorang sopir, penumpang, dan juga anaknya. Sopir diibaratkan sebagai dewa tingkat tinggi yang memiliki hak untuk mengatur. Dewa level rendah adalah seorang penumpang yang hanya mengamati. Sedangkan dewa rendahan adalah anaknya yang tidak memiliki hak untuk mengatur dan juga hak untuk mengamati. Dan jika anak itu dibiarkan untuk menyetir, maka hal itu akan menciptakan kehancuran. Dan dewa yang telah melarikan ke dunia ini, dia adalah seorang dewa rendahan yang diibaratkan sebagai seorang anak kecil. Dan jika dia dibiarkan, maka dia akan menyebabkan kekacauan di dunia ini. Toya yang mendengar hal itu, dia pun dengan tenang lalu bilang kepada Dewa Cinta, jika itu masalahnya, maka Dewa Cinta bisa langsung mencarinya. Dan dia tidak mau terlibat di dalam masalah ini. Tetapi Dewa Cinta lalu bilang kepada Toya, bahwa jika Dewa rendahan itu menggunakan sedikit saja kekuatan ilahinya, maka dia akan langsung bisa merasakan keberadaannya. Dan jika dia sudah berhasil menemukannya, maka dia dan juga Toya akan menangkap dewa rendahan itu menggunakan kekuatan ilahi mereka berdua. Tetapi Toya yang mendengar hal itu, dia pun menjadi sangat terkejut. Karena sebelumnya dia telah diberitahu oleh kakek dewa jika dia sebenarnya telah menjadi seorang dewa karena suatu kesalahan. Lalu Dewa Cinta bilang kepada Toya, dia bilang bahwa Toya itu adalah seorang dewa seperti dirinya, yang memiliki kekuatan sihir yang sangat besar dan juga kekuatan ilahi. Dan itulah alasannya kenapa dia bisa tahu Toya ada di sini, karena dia bisa merasakan kekuatan ilahi milik Toya. Toya yang mendengar hal itu, dia pun merasa sangat terkejut dan juga terguncang, karena dia saja tidak tahu apa yang telah terjadi kepada tubuhnya. Lalu setelah itu, Dewa Cinta bilang kepada Toya, bahwa sebelum dia bisa menemukan dewa rendahan itu, maka dia akan tinggal di sini bersama dengan Toya. Sedangkan Toya dengan terpaksa, dia pun akhirnya langsung setuju, karena dia tidak bisa menolak permintaan dari Dewa Cinta. Bahkan Dewa Cinta dengan tidak tahu malu, dia malah memaksa Toya untuk memanggilnya seorang kakak. Bahkan dia berani mengancam Toya, jika Toya tidak mau memanggilnya seorang kakak, maka dia akan memberitahu Yumina dan juga yang lainnya bahwa Toya pernah meminta saran cinta kepadanya. Sedangkan Toya yang mendengar hal itu, dia pun tidak punya pilihan selain menurut. Bahkan setelah selesai makan malam, banyak sekali orang-orang yang mengantri untuk menanyakan saran cinta kepada Karen. Dan hal ini membuat Toya menjadi sangat lelah. Bahkan anehnya, semua tunangan Toya menanyakan tentang bagaimana cara membuat Toya semakin cinta kepadanya. Dan saran yang diberikan oleh Karen ternyata semuanya benar. Tetapi hal ini tidak mengejutkan bagi Toya, karena Toya tahu Karen adalah dewa cinta. Keesokan harinya, Toya lalu mendapatkan sebuah laporan dari Tsubaki. Dan Tsubaki bilang kepada Toya bahwa kerajaan Yulong telah menyatakan perang kepada kerajaan Hanok. Dan saat ini kerajaan Yulong sedang mengumpulkan banyak kekuatan. Lalu Toya bertanya kepada Tsubaki, bagaimana bisa kerajaan Yulong menyatakan perang kepada kerajaan Hanok. Lalu Tsubaki memberitahu Toya. Tsubaki bilang bahwa sebenarnya kerajaan Yulong telah mengklaim bahwa dulunya kerajaan Hanok adalah bagian wilayah dari kerajaan Yulong. Dan kerajaan Yulong telah memberikan penjelasan jika dulunya wilayah kerajaan Hanok adalah wilayah yang kosong dan bagian dari kerajaan Yulong. Tetapi setelah datangnya para pengungsi dari negara lain, akhirnya para pengungsi itu malah membentuk sebuah kerajaan secara ilegal. Dan kerajaan itu saat ini bernama Kerajaan Hanok. Bahkan kerajaan Yulong telah menyatakan bahwa ini bukanlah sebuah invasi, tetapi untuk mengambil alih wilayah mereka sendiri. Dan Tsubaki juga bilang kepada Toya, jika kerajaan Yulong telah menyatakan jika mereka itu adalah kerajaan yang sangat makmur dan telah berdiri 7.000 tahun yang lalu. Toya yang mendengar hal itu, dia pun menjadi sangat terkejut. Lalu Toya bertanya kepada Cheska, apakah 7.000 tahun yang lalu ada sebuah negara yang bernama Yulong?
Tetapi Cheska langsung membantah hal itu. Cheska bilang kepada Toya jika dia belum pernah mendengar nama dari kerajaan itu. Bahkan saat itu ada invasi parafrase yang telah memusnahkan peradaban manusia. Dan mustahil pada zaman itu ada sebuah negara yang makmur. Toya yang mendengar hal itu, dia pun akhirnya mulai menyadari jika itu hanyalah sebuah cerita yang dibuat-buat oleh kerajaan Yulong dan telah disebarkan ke banyak orang. Dan hal ini akan sangat merugikan bagi negara lain. Lalu setelah itu, Tsubaki bilang kepada Toya bahwa menurutnya peperangan ini disebabkan bukan karena hal itu saja. Dan kemungkinan alasan sebenarnya kenapa kerajaan Yulong ingin menyerang kerajaan Hanok adalah karena kerajaan Yulong ingin merebut hak tambang material yang baru saja ditemukan oleh kerajaan Hanok. Lalu Toya bertanya kepada Tsubaki, bagaimana keadaan peperangan saat ini? Dan Tsubaki pun lalu menjawab. Tsubaki bilang bahwa untuk saat ini kekuatan kerajaan Yulong ternyata lebih unggul daripada kerajaan Hanok. Bahkan sebentar lagi kerajaan Yulong pasti akan memenangkan pertempuran. Dan yang dia takutkan, jika saat kerajaan Yulong berhasil menaklukkan kerajaan Hanok, maka kerajaan Yulong akan mendapatkan banyak sekali sumber daya dan hal itu akan memperkuat kekuatan Yulong. Bahkan yang lebih menakutkan lagi, jika nantinya Yulong telah menjadi sangat kuat, maka mereka akan mulai menginvasi negara sekitarnya, termasuk Regulus. Toya yang mendengar hal itu, dia pun akhirnya mulai mengerti. Dan Toya tahu bahwa itu bukanlah hal baik. Karena Regulus adalah negara dari salah satu tunangannya, yaitu Lucia, dan juga bagian dari aliansi negara barat. Lalu setelah itu, Toya bertanya kepada Tsubaki, apakah kerajaan Hanok memiliki hubungan baik dengan kekaisaran Regulus? Dan Tsubaki pun lalu menjawab. Tsubaki bilang bahwa kekaisaran Regulus dan juga kerajaan Hanok, kedua kerajaan ini telah memiliki hubungan baik, tetapi mereka tidak bersekutu. Dan dalam keadaan saat ini, Regulus tidak akan memberikan bantuan militernya, tetapi bantuan yang diberikan berupa bentuk makanan. Toya yang mendengar hal itu, dia pun mulai berpikir. Toya khawatir jika peperangan ini akan terus berlanjut dan akan menciptakan banyak kekacauan. Walaupun sebenarnya peperangan ini tidak ada hubungannya dengannya, tetapi sebagai seorang manusia, dia akan sangat kasihan kepada para korban. Lalu setelah itu, Toya pun langsung meminta Tsubaki untuk mencari salah satu ksatria Brunhild yang berasal dari kerajaan Hanok ataupun kerajaan Yulong. Dan tidak lama setelah itu, Tsubaki pun akhirnya membawa satu ksatria ke hadapan Toya. Dan Tsubaki bilang kepada Toya bahwa orang ini adalah satu-satunya orang yang berasal dari kerajaan Hanok, sedangkan mereka tidak memiliki orang yang berasal dari kerajaan Yulong. Lalu setelah itu, ksatria itu pun langsung mengenalkan dirinya kepada Toya. Dia bilang bahwa namanya adalah Paulo. Lalu setelah itu, Toya bertanya kepada Paulo, apakah Paulo berasal dari kerajaan Hanok dan di kota manakah dia tinggal? Lalu Paulo memberitahu Toya. Paulo bilang bahwa dia berasal dari sebuah desa yang sangat kecil, yaitu desa Queen, yang ada di wilayah kerajaan Hanok. Toya yang mendengar hal itu, dia pun langsung mencari keberadaan dari desa Queen menggunakan smartphone miliknya. Dan saat Toya melihatnya, dia pun akhirnya tahu jika ternyata keadaannya sangatlah buruk. Karena ternyata pasukan Yulong sangat dekat dengan desa Queen. Lalu Paulo bertanya kepada Toya, apakah ada sesuatu yang terjadi kepada desanya? Dan Toya pun dengan terpaksa bilang kepada Paulo. Toya bilang bahwa kerajaan Yulong telah menyatakan perang kepada kerajaan Hanok, dan pasukan kerajaan Yulong telah dekat dengan desa Queen. Paulo yang mendengar hal itu, dia pun menjadi sangat terkejut dan juga sangat cemas. Lalu Paulo memberitahu Toya bahwa walaupun warga desanya telah menyerah, tetapi mereka akan tetap dibantai ataupun dijadikan budak oleh pasukan Yulong. Karena pasukan Yulong sangat terkenal dengan sifat keji mereka. Bahkan ketika mereka menyerang suatu wilayah, maka mereka akan diberikan izin untuk melakukan penjarahan ataupun pembantaian sesuka hati mereka. Dan itulah alasan kenapa pasukan Yulong sangat terkenal
sebagai pasukan dengan semangat tertinggi yang pernah ada di dunia ini. Bahkan dulunya, ada sebuah negara kecil yang berada di antara kerajaan Hanok dan juga kerajaan Yulong. Dan kerajaan itu bernama Kerajaan Zaram. Tetapi sayangnya, kerajaan itu telah ditaklukkan oleh kerajaan Yulong. Bahkan banyak laporan yang mengatakan, jika setelah kerajaan Zaram ditaklukkan oleh kerajaan Yulong, ternyata di kerajaan Zaram banyak sekali penjarahan dan juga pemerkosaan. Dan Subaki juga bilang kepada Toya, jika semua orang yang berasal dari kerajaan Yulong, mereka semua akan menganggap semua orang asing sebagai orang yang lebih rendah daripada mereka. Bahkan kerajaan Yulong adalah negara yang memperbolehkan perbudakan. Tetapi budak di dalam kerajaan Yulong tidak disegel dengan kalung budak, seperti yang dilakukan oleh kerajaan Sandora. Tetapi kerajaan Yulong, mereka menggunakan segel tato untuk menyegel budak mereka. Lalu Paulo dengan cemas, dia pun langsung berlutut di hadapan Toya. Dan dia pun langsung memohon kepada Toya untuk membantu desanya. Bahkan dia sampai menangis untuk memohon bantuan dari Toya. Dan Toya yang melihat hal itu, dia pun langsung setuju. Karena pada awalnya, Toya juga ingin menangani peperangan ini dan tidak akan bisa membiarkan kerajaan Yulong. Lalu setelah itu, Toya bilang kepada Paulo bahwa dia akan menuju ke desa Queen untuk menyelamatkan semua orang di sana. Dan Paulo juga harus ikut dengannya agar mereka semua bisa percaya. Dan setelah Toya selesai membaca semua ingatan Paulo tentang desa Queen, lalu Toya, Subaki, dan juga Paulo, mereka bertiga langsung menuju ke desa Queen menggunakan sihir gate milik Toya. Oke guys, pembahasan kita di chapter kali ini selesai sampai di sini dulu, dan kita bakal lanjut lagi di chapter selanjutnya. Gua nggak bosan-bosan ingetin ke kalian untuk dukung channel ini dengan pencet tombol subscribe, like, share ke kawan-kawan kalian biar channel ini semakin dikenal banyak orang. Dan untuk kalian yang ingin mendukung channel ini dengan berdonasi, silahkan cek link donasinya yang ada di deskripsi. Oke guys, see you next time. Bye bye.